Hai, perkenalkan, nama aku Aisyah Kofifa dan aku seorang mahasiswi yang tinggal di Pulau Jawa. Kita sebagai mahasiswa pasti akan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya, kegiatan kita tidak hanya terbatas pada kuliah dan penelitian saja, tapi juga wajib terlibat dalam pengabdian masyarakat. Menurut Profesor Dr. Faisal Rival, bahwa untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan metode praktik. Hal ini biasanya diterapkan pada kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Menurut Dr. Jata Marwasta, Kepala Subdirektorat Kuliah Kerja Nyata, menyebutkan bahwa baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa wajib hukumnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga. Salah satu tujuan dari KKN ini adalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dan inovasi di masyarakat setempat, memberi bantuan pola pikir dan tenaga untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan KKN ini sangat berhubungan dengan keadaan suatu wilayah. Sebelum melakukan KKN, program ini harus dirancang dengan serius, efektif, dan penuh perhitungan. Artinya, harus melakukan penelitian sebelum memilih lokasi dan dianalisa persoalannya, agar kegiatan KKN ini tidak sia-sia dan berhasil memberikan sumbangsi sosial yang baik untuk wilayah tersebut. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah penting atau tidak mengikuti KKN di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Menurut saya, sebagai mahasiswi yang tinggal di Pulau Jawa, tidak penting mengikuti kuliah kerja nyata hingga pergi ke wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa saja belum menjadi daerah maju. Pembangunan di Pulau Jawa juga belum merata. Kemajuan teknologi dan segala bentuk modernisasi belum didapatkan oleh seluruh masyarakat di Pulau Jawa. Pemanfaatan sumber daya alam belum dilakukan secara maksimal dengan masyarakat di Pulau Jawa. Belum lagi biaya yang dibutuhkan besar untuk mendukung jalannya KKN. Kembali pada tujuan dilaksananya KKN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, menjadikan mahasiswa sebagai inovator, motivator, dan problem solver. Saat ini, malah banyak mahasiswa yang ingin melakukan KKN di luar Pulau Jawa. Kegiatan ini malah disalahgunakan hanya untuk liburan, namun tidak memberikan hasil kuliah kerja nyata yang baik. Wilayah yang menarik dan pemandangan yang indah hanya dijadikan alasan belaka. Banyak sekali mahasiswa yang beranggapan bahwa yang dilakukan saat KKN hanyalah memajukan suatu daerah dengan membangun berbagai fasilitas. Padahal, selain kemajuan daerah, perlu juga diperhatikan tatanan masyarakatnya, sistem pendidikannya, dan kesehatan lingkungannya. Jadi, untuk apa pergi jauh-jauh ke wilayah terpencil di luar Pulau Jawa, sedangkan di dalam Pulau Jawa sekarang masih membutuhkan pembaharuan dan pemberdayaan daerah. Mahasiswa zaman sekarang juga banyak yang tidak saling mengenal dengan tetangga sekitar. Lalu, bagaimana bisa bersosialisasi dan beradaptasi yang baik dengan masyarakat pada lapisan terbawah di luar Pulau Jawa? Padahal, menurut George Herbert Mead, memulai proses sosial yang objektif dan mulai berkecimpung pada proses komunikasi sosial terhadap individu dengan melakukan isyarat verbal. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. KKN di wilayah terpencil Pulau Jawa juga akan banyak macam tantangannya. Kesadaran seseorang tidak akan muncul begitu saja ketika kita ada di sana. Meskipun akses teknologi menjangkau mereka, bukan berarti mereka akan langsung memahami hal tersebut. Pola pikir masyarakat tidak akan serta-merta berubah hanya gara-gara sebuah teknologi baru yang bahkan mereka tidak mengerti apa guna dan keuntungan bagi mereka. Banyak dari masyarakat desa lebih memilih untuk menutup diri dari informasi yang tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahkan mereka tidak memahami. Kalaupun mereka menerima dengan baik perkembangan iptek tersebut, akankah mereka
akan dapat mencerna informasi tersebut dengan mudah dan baik? Tentu saja tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.